Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, hari ini kita kembali lagi di podcast Antara. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang cukup luar biasa. Nah, sebelum kita perkenalkan ya bintang tamu yang sudah hadir bersama kita untuk hari ini. Nah, hari ini itu kita akan berbincang tentang keberagaman bersama penduduk Tionghoa yang ada di Aceh. Nah, seperti yang kita tahu ya, masyarakat Tionghoa dan masyarakat Aceh itu selama ini memang sudah hidup berdampingan sejak lama, dan ini masih dalam momen perayaan Imlek juga ya, yang baru saja kita dirayakan kemarin pada tanggal 1 Februari 2022. Nah, langsung saja kita kenalan dulu sama narasumber kita di hari ini. Sudah berhadir Ko Ki Siong, Ketua Yayasan HK Aceh. Dipanggilnya biasa Aki ya, Aki ya. Oke, Aki. Kita panggilnya Aki saja. Beliau adalah Ketua Yayasan HK Aceh dan kita akan berbincang lebih banyak nanti bersama Aki. Oke, kabarnya sehat Aki? Sehat. Kemarin baru saja perayaan Imlek ya. Jadi semangatnya semangat tahun baru berarti ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun depan. Iya. Tapi itu tahun kemarin. Iya. Untuk tahun ini tahun apa nih Aki? Tahun ini kita masuk ke tahun macan, tahun harimau lah ya. Harimau ya. Harimau air. Yang ya kalau kita gambarkan itu lebih lebih proaktif lah, lebih aktif semuanya, baik dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Kita berharap demikian ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana nih kehidupan masyarakat Tionghoa di Aceh, mungkin Aki bisa jelaskan sedikit ya secara singkat sejarah Tionghoanya sendiri masuk ke Aceh bagaimana? Kalau kedatangan masyarakat Tionghoa ke Aceh ini udah lama sekali, dan makin makin berkembang itu dengan kedatangan Keng Ho ke Aceh, dengan memberikan kerjasama dengan raja kita di Aceh dulu. Jadi di situ membuka peluang makin besar kedatangan masyarakat dari negeri Tiongkok itu ke Aceh, dan khususnya apalagi penerimaan di Aceh ini kan luar biasa sekali ya, pada artinya diberikan tempat khusus ya, kalau sekarang disebut sebagai penayung oleh raja kepada masyarakat dari luar ya, tapi lebih khususnya digambarkan sebagai untuk masyarakat Tionghoa. Gitu. Nah, Aki sendiri memang sudah lahir di Aceh ya, jadi bisa dikatakan memang sudah masyarakat Aceh gitu ya. Dari lahir sampai sekarang itu udah di Aceh. Gimana kondisi kehidupan berdampingan dengan masyarakat Aceh, gimana kondisinya Aki? Kalau saya apalagi ya, saya ini generasi ketiga, memang jujur kakek saya sama ayah saya itu datangnya dari Tiongkok. Dari Tiongkok, dan saya lahirnya di Aceh. Bapak saya married-nya dengan orang Tionghoa yang dia ada di Aceh, dari Aceh Barat. Dari Aceh Barat, lalu Bili lagi kampungnya. Dan saya lahirnya itu di Kampung Baru di belakang Masjid Raya. Jadi di sana kan jumlah populasi masyarakat Tionghoa tidak sebanyak di Penayung, gitu. Tapi disitulah kelebihannya, bagaimana kita bisa bergaul dengan teman-teman, dengan tetangga secara baik sekali. Tidak ada problem yang selama ini yang sangat berarti lah. Ya, padahal rumah saya di belakang Masjid Raya loh. Wah, itu ya biasa saja gitu. Ada kendala-kendala tertentu nggak di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena mayoritas masyarakat Aceh yang Muslim, kemudian penerapan syariat Islam lagi ya di Aceh. Gimana? Ada kendala tertentu nggak? Tidak ada yang secara khusus kendala-kendala ya. Kalau yang namanya konflik-konflik tertentu pasti ada, di mana-mana ada. Ya, tapi yang memang kita harus angkat jempol kepada masyarakat Aceh ya, dalam hal kerukunan hidup beragamanya. Jadi saya harus katakan seumur hidup saya lahir di sini ya, belum pernah ada konflik agama yang terjadi di Aceh.
Nah, kalau ribut tetangga, konflik antar suku, sebenarnya tidak ada juga. Cuma memang ya semua kasus ini kan kadang diprovokasi. Ya, seperti tahun 80-an itu pernah terjadi, ya. Dan itu pun ada provokator yang bermain di sana. Dan ini yang kita harus lebih berhati-hati kondisi saat ini, apalagi tunjang dengan teknologi yang begitu hebat. Iya, betul. Nah, kita harus melakukan gerakan-gerakan bagaimana mengurangi kondisi-kondisi orang masyarakat kita terprovokasi oleh hal-hal negatif ini. Gitu. Oke. Nah, Aki sebagai masyarakat Tionghoa gitu ya, seperti yang kita bilang tadi, sebagai minoritas di Aceh, bagaimana untuk melakukan ibadahnya dapat keleluasaan yang dibutuhkan dalam beribadah atau gimana? Sangat inilah seperti tadi saya katakan, tidak ada gangguan, malah dapat dukungan yang baik sekali. Ya, seperti tahun makin kemari tahun Imlek ini, perayaan hari raya Imlek yang harusnya bukan perayaan agama ya, ini adalah budaya, tapi lebih kan banyak juga kita melakukan syukuran itu di tempat-tempat ibadah. Nah, makin tahun ke tahun ini, malah kalau kita lihat perayaan yang dilakukan atau di vihara atau di mana-mana, itu banyak dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Mereka ingin mengetahui juga bagaimana masyarakat Tionghoa ini melakukan syukuran, ya, perayaan Imleknya gitu. Dan ternyata itu tengah malam loh, lumayan ramai teman-teman Muslim kita datang menyaksikan. Apalagi kalau udah menjelang pagi. Kalau menjelang pagi lebih banyak anak-anaknya. Jadi kalau orang datang sembahyang, anak-anak udah tunggu sambil nonton, tunggu angpaunya. Tunggu angpau, ya. Kebiasaan memang ya. Tapi enggak, ini memang satu rasa syukur juga lah ya. Kita pun tidak merasa terganggu dengan adanya itu. Artinya kan ya kita wajar-wajar aja memberikan keuntungan kita, kelebihan kita selama setahun berkarya, memberikan kelebihan ya, orang seperti membantu masyarakat dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari masyarakat Tionghoa sendiri, apa sih yang selalu ya atau yang terus dilakukan nih untuk bisa terus hidupnya berdampingan tapi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Oke. Ya, ini memang sudah menjadi tugas kita ya. Kebetulan saya di sini kan sebagai ketua dari Yayasan HKC yang didominasi hampir 99,9% masyarakat Tionghoa. Ya. Dan juga saya kemarin di sini juga saya mewakili sebagai ketua dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia. Kebetulan saya dipercayakan juga sebagai ketua umumnya. Jadi di sini, tapi saya kembali lagi ke HK dulu. HK ini meskipun didominasi oleh masyarakat Tionghoa, kita tidak membatasi teman-teman kita yang dari Aceh atau segala macam yang ingin bergabung sama kita sebagai relawan lah, sebagai apalah, boleh silakan. Dan di dalam HK sendiri pun yang lebih didominasi oleh orang Tionghoa, tapi itu semua beragam agamanya, termasuk yang Muslim. Nah, kita kan di sini ada kelompok teman-teman kita yang mualaf, ya, orang Tionghoa yang sudah masuk Islam. Nah, itu mereka adalah anggota kita juga. Yang sebagai anggota ya kita perlu melindungi mereka. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan HK, nah ini yang harus menjadi rule kita untuk bagaimana keberagaman, toleransi dan kebersamaan kita tetap terjaga dengan baik. Jadi di dalam setiap kegiatan HK yang baik yang bergerak di bidang sosial dan lain-lain, itu kita pasti melibatkan seluruh unsur yang ada di sekitar kita. Ya, kita tidak memandang dia dari mana, agama apa, suku apa, enggak. Jadi seluruhnya kita undang. Seluruhnya kita ajak, termasuk mahasiswa usia, mahasiswa UI Naraniri sudah biasa ya. Gitu. Nah, itu perlu kita, jadi disinilah menampakkan, menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan Aceh yang sebenarnya. Gitu. Ya. Nah,
ada nggak sih pernah Aki ada misalnya gesekan-gesekan kayak gitu ya di antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Aceh, terutama nih dalam hal misalnya penerapan syariat Islamnya, nah termasuk hukum-hukum yang ada di syariat Islam seperti hukum cambuk dan lain-lain. Pernah nggak terjadi gesekan antara masyarakat Tionghoa dan Aceh tentang hal itu? Menurut saya sih tidak ada ya. Nggak ada ya? Mungkin awal-awal orang terkaget-kaget, terus kemudian ada juga pejabat yang atau dari pemerintahan mereka sendiri kurang memahami kanun syariahnya, jadi penerapannya di lapangan berbeda apa yang tertulis di dalam kanun gitu. Padahal di dalam kanun tertulis jelas itu seperti pakai jilbab itu kan diwajibkan hanya kepada mereka yang muslim, yang non-muslim kan tidak, hanya dihimbau untuk menjaga di dalam berpakaian dan segala macam gitu. Jadi harusnya sih tidak. Nah kalau untuk hukum cambuk segala macam, kalau saya katakan di sini jadi nggak enak deh. Masyarakat Tionghoanya lebih senang lagi dengan hukum cambuknya, jadi mereka jadi kalau saya ngomong begitu orang, wih masa sih begitu? Iya, kenyataannya begitu. Kenapa tuh? Ya karena dianggap lebih simpel ya. Apa namanya, mereka tidak perlu menjalani hukuman penjara. Ya paling pada saat proses saja. Nah mereka lebih memilih hukum syariah. Jadi tadi selesai dicambuk, ya udah selesai pulang, mereka tinggal obati aja gitu. Ya jadi kalau kita tanya ke teman-teman yang ya ada ya beberapa yang berkasus, ya mereka lebih memilih itu daripada saya harus ditahan. Kemudian apalagi kalau yang berbisnis kan, nah kalau bisnis apalagi gua ditahan sebulan mending saya dicambuk selesai katanya gitu. Ya paling tahan malu lah. Ya itu resiko. Mereka kalau udah berani berbuat, ya silakan tahan malu. Ya, harus menanggung konsekuensi. Cambuk ini kan konsekuensinya untuk mental ya, jadi artinya biar tahu malu dikit gitu ya. Nah jadi tapi secara umum aman-aman, baik-baik saja baik, ya. Nggak ada yang ini. Nah untuk perayaan tahun Imlek tahun ini atau perayaan tahun baru Cina untuk tahun ini sama nggak sama tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada kurang atau lebihnya? Ya lebih sedikit kurang apalagi dalam masa kondisi pandemi ya. Kita kurangin gerakan pembatasan sana sini. Ya seperti mereka merayakan di tempat ibadah itu jumlahnya dibatasin segala macam, dan dari Hakka sendiri biasa kita menampilkan barongsai. Ya, tahun ini kita tidak adakan karena kita mengikuti himbauan pemerintah lah satu. Kedua sudah pasti kalau kita main barongsai itu pengumpulan massa itu terjadi, dan kita tidak mau nanti ini menjadi masalah. Khususnya di Aceh yang kita tahu makanya kondisi kita sekarang lagi baik-baik ini, jangan tiba-tiba pula kita bermain barongsai berkumpul malah menimbulkan efek yang tidak baik. Sehingga kita ambil keputusan ya sudah, kita bersabarlah tahun ini. Ya, yang penting ampaunya lancar. Ampaunya tetap jalan aja ya? Ampaunya tetap jalan, nggak bisa kurang gitu. Jadi kalau misalnya itu mengurangi kemeriahannya atau diganti dengan apa nih perayaan Imleknya? Tidak, jadi lebih kepada silaturahmi. Jadi dengan berkurangnya kegiatan-kegiatan itu, masyarakat punya waktu yang lebih panjang untuk melakukan silaturahmi. Anak-anak kita pun begitu juga, anak-anak barongsai yang biasanya bisa dari pagi sampai sore ikut kami. Nah kali ini mereka bisa dengan keluarganya, kemudian dengan teman-temannya gitu. Ya itulah. Apa harapan Imlek tahun ini dari Aki khususnya untuk ya masyarakat Tionghoa yang ada di Banda Aceh? Kita dengan tahun ini dengan simbol macan ya, artinya kita memang menunggu gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan ekonomi kita lebih baik. Mudah-mudahan
pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang lebih baik lagi, lebih positif ya. Kita tidak bisa pungkiri dengan pandemi ini kita merasa sekali imbasnya, bahwa saya bagaimana ekonomi bukan sedikit ya, berkurang banyak. Ya, itu jadi harapan kita, mudah-mudahan macan ini bisa meraung lebih hebat lagi untuk membasmi pandemi ini. Oke, semoga ya. Oke. Dan harapan Aki juga ya. Jadi, apalagi di momen-momen tahun baru Imlek gitu ya, gimana harapannya untuk ya hidup berdampingan antara masyarakat Tionghoa dan Aceh. Sudah pasti itu. Kalau kehidupan masyarakat Aceh dengan Tionghoa itu memang menjadi kita punya core, ya, core dari gerakan-gerakan di HK. Pada awal berdirinya HK Aceh, saya sudah sampaikan ke penasihat pembina saya akan melakukan gerakan-gerakan yang mungkin Anda merasakan sedikit ekstrim, saya bilang. Ya, mereka bertanya apa itu, saya bilang tunggu saja nanti. Ya kan, karena saya akan membuka peluang untuk membuka ruang komunikasi sebesar-besarnya dengan masyarakat Aceh. Jadi saya tidak lagi mau ada batasan-batasan masyarakat Tionghoa dianggap eksklusif oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh menganggap masyarakat Tionghoa ini tidak bisa bergaul terlalu dekat. Nah, jadi dengan berdirinya Yayasan HK, saya ingin meruntuhkan ini, saya bilang. Jadi dan mereka penasihat pembina merasa itu baik, bagus. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun, dan hasilnya hari inilah. Ya, mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat juga kepada saudara-saudara kita yang di Aceh. Artinya orang Tionghoa ini bisa berteman, ya, mereka bisa berinteraksi dengan suku etnis dan lainnya gitu. Tidak ada batasan-batasan untuk bergaul dengan yang teman-teman lainnya gitu. Nah, untuk HK sendiri ya, dari tadi nih kita ngobrol sama ketua Yayasan HK. Nah, kita pengen tahu juga nih Aki, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan HK selama ini? Wah, kalau saya jelasin bisa makan waktu 3 hari 3 malam. Kalau untuk jelasin kegiatan yang besar-besarnya aja kegiatan nih, HK. Yang terakhir kita lakukan selama pandemi ini, kita sudah melakukan di awal-awal pandemi itu kita sudah gerakan. Pada saat itu kita kan kekurangan alat APK ya, kesehatan. Terus kita melakukan gerakan untuk membuat face shield, ya, face shield, kemudian masker, kemudian hand sanitizer. Dan itu kita bagikan ke setiap rumah sakit yang ada di sini. Terakhir kita berikan oksigen konsentrator. Itu kita dapatkan bantuan dari Amerika, dan kita berikan kepada rumah sakit yang ada di sini, Meraksa, Rumah Sakit Jana Abidin dan lain-lain. Itu di masa pandemi. Terus kemudian di dalam masa pandemi juga kita tahu bahwa ekonomi masyarakat sangat terganggu, sehingga pada saat itu kita membuat gerakan satu, yaitu warung murah. Nah, ini sempat heboh dan viral. Dan itu menjadi catatan para dosen-dosen sekarang, mereka memviralkan ini kemana-mana. Nah, itu jadi di dalam kegiatan sosial ini, yaitu tadi saya sebutkan, saya tidak pernah bergerak sendiri. Jadi saya beli nasi yang sudah siap dengan menu-menunya itu dengan masyarakat, penjual-penjual yang ada di sekitar HK, dengan harga 7.000, kadang 10.000. Tapi saya jual hanya 3.000 ke masyarakat. Kadang gratis lagi kalau ada yang bungkus gitu. Jadi kita berikan 3.000 dan satu hari saya harus nombok 4.000 rupiah. Ya, minimal 1 juta lah per hari nombok ya. Tapi itu gerakan sosial dan itu dapat ya, karena memang HK itu adalah satu organisasi yang lebih konsentrasi kepada sosial. Tapi yang paling kita dapatkan adalah bagaimana kolaborasi antara etnis, antar suku, dan antar agama di dalam gerakan itu. Karena di dalam gerakan itu, ya, saya melibatkan hampir 20 organisasi
termasuk ibu-ibu PKK yang ada di sekitar itu Penayung, Laksana dan Kampung Mulia. Kemudian mahasiswa Unsia, mahasiswa UIN Aranili, kemudian PKBI, NU, ya, persaudaraan Aceh Tionghoa, ada lagi rame lah, ada ADO atau teman-teman dari Wadro ini, jadi lumayan rame. Responnya bagus. Dan Aki. mereka begitu saya sampaikan bahwa kita akan melakukan gerakan ini, siap. Oke. Saya bilang Anda tidak dibayar, siap katanya. Kemudian ini kan makan nasi siang, berarti mereka harus makan dong relawan ini. Begitu Anda mau makan, Anda bayar juga 3.000, siap juga. Tanya, kenapa Anda menyatakan semua siap? Pak, kita kerja sosial, satu. Kedua, kita bisa berkumpul bersama. Nah, memang bagi saya sebagai seorang ketua, begitu saya melihat mereka berkumpul, itu adalah salah satu rasa yang kita tidak bisa dibayar dengan harga apapun. Jadi kita bisa melihat anak-anak itu berkumpul, bersendagura, bercengkrama. Itu orang-orang yang berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda agama, berbeda budaya, dan mereka ternyata bisa bersama. Dan itu waktu kita share ke seluruh Indonesia, itu heboh. Artinya mereka nggak nyangka bahwasanya Aceh yang konon adalah syariat Islam, ya, kok bisa ya ada yang begini gitu. Nah itu ya harus dari kita. Dan saya nyatakan kepada adik-adik saya, teman-teman saya, ini tidak akan berakhir. Kita akan terus berkarya begini supaya kerukunan hidup kita di Aceh ini terjalin dengan baik. Gitu. Oke, ya semoga ya akan terus baik gitu. Nah, dan oke, ini tadi kita ngomongin Aki ya, yang secara umum gitu. Nah ini kan tentang hidup berdampingan dengan masyarakat Aceh. Kalau anak-anak ya itu gimana sih? Ya, sama. Mereka agak merasa terganggu nggak sih? Enggak lah. Ya. Kalau sekarang kondisi sekarang mana? Enggak ini lagi, karena mereka kadang kalau di sekolah-sekolah kan mereka lebih banyak sekolah milih, ada yang lebih milih sekolah negeri lagi kan. Nah, di SMA 3 ini ada orang Tionghoa, di mana-mana ada, udah terbiasa lah. Karena memang disitulah masyarakat Tionghoa ini kan, di mana bumi dipijak di situ, lagi dijunjung gitu. Lihatnya mereka bisa bergaul dengan teman-teman lainnya, termasuk anak-anak saya sendiri kan kerjanya di satu perusahaan saya kan. Nah itu kan kawannya bukan hanya orang Tionghoa aja. Nah disitulah mereka bisa bergaul. Apalagi kalau di olahraga kan gitu. Nah, kalau saya memang dari olahraga sehingga saya sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa bergaul dengan teman-teman dari Aceh. Gitu. Oke, kita harapkan semoga tidak ada gesekan-gesekan yang memunculkan konflik dan lain-lain. Semoga hidup berdampingan ini terus damai ya, Aki ya. Harapan kita kan ini gerakan-gerakan begini kan kita harus didukung oleh pemerintah setempat. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang bernuansa kepada keberagaman, toleransi, inklusi segala macam, itu disupport oleh pemerintah. Jadi begitu. Nah tanpa ada campur tangan dari pemerintah, ya kita sedikit agak capek kan. Jadi kalau pemerintah turun tangan, membuat satu gerakan apa, membuat kegiatan apa yang bisa mengkolaborate teman-teman ini semua. Gitu. Nah ini sudah saya sampaikan juga ke Bang Pol, ya karena saya juga sebagai salah seorang pengurus di Forum Pembauran Kebangsaan, dan ini saya coba dengungkan terus bahwa saya ini kita harus membuat kader-kader pembauran. Itu dia. Istilah saya adalah kader-kader pembauran. Oke. Nah, luar biasa ya pemirsa. Nah, terakhir ya sebelum kita tutup nih, apa keinginan atau harapan ya dari masyarakat Tionghoa ini melalui Aki untuk Imlek nih, untuk perayaan Imlek ya, tahun baru di tahun depan mungkin, karena kan mungkin tahun ini, tahun kemarin terganggu dengan Covid, apa sih yang sudah tertahan ya di tahun-tahun ini, apa harapannya untuk tahun depan? Ya, harapan kita
mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya. Kedua adalah kita sedikit cemburu ya dengan daerah-daerah lain seperti di Solo, di Jogja, di mana-mana pemerintah ikut campur tangan di dalam perayaan Imlek ya. Jadi kita diberikan uang lebih besar untuk merayakannya, misalnya kita bisa pasang lampion atau segala macam yang lebih wah lah gitu. Sebenarnya ini tujuannya bukan untuk bagian negatifnya. Kadang kan ini biasalah kalau netizen itu kan dianggap kalau udah pasang banyak-banyak itu udah mau dijual kemana ini negara ini kan gitu. Nah itu yang kita harapkan dukungan dari segala pihak. Ya jadi ini adalah untuk menggait pariwisata dan itu pertama. Kedua itu kita bisa menjual keluar Aceh yang konon sangat angker bagi dunia luar, ternyata tidak begitu. Karena ini selama ini jujur harus saya katakan ya, pandangan orang di luar Aceh khususnya di teman-teman kami sekarang sudah sangat terbuka pikirannya. Begitu mereka datang mereka kaget, ternyata Aceh tidak seperti yang digambarkan. Tidak seangker itu. Itu termasuk ketua hakkannya Kalimantan Singkawang yang adalah wali kota Singkawang, Ibu Cai Cumi. Nah, waktu saat dia datang ke Aceh, di airport dia telepon saya, Pak Aki saya mesti pakai jilbab enggak? Gila enggak? Saya bilang, Bu siapa suruh pakai jilbab? Memang Ibu Muslim apa? Ya enggak, dia bilang, ya udah biasa aja. Ibu pakai sopan kan bajunya kan? Ya sopan kan? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau kita mau kunjung ke Masjid Raya, itu baru kita harus menutup ini. Begitu ya, makanya begitu mereka datang kaget mereka. Begitu masuk kota Banda Aceh baru mereka kaget. Ternyata Aceh tidak seperti yang digambarkan di luar. Nah itu, nah, itu harus kerja kita semua. Ya, oleh sebab itu tahun depan ya kita harapkan kalau pemerintah berkenan, ya kita siap membantu pemerintah untuk mengembangkan ini semua. Oke, terima kasih banyak nih Aki. Nah sebelum kita tutup, ada yang ingin Aki sampaikan nih pesan-pesan atau closing statementnya ya untuk podcast kita hari ini? Ya, pesan untuk semua gitu. Pesan untuk semua ya. Saya mudah-mudahan dengan acara kegiatan hari ini, podcast ini bisa membuka wacana kita, dan apa yang saya sampaikan itu dari hati saya sendiri. Ya mudah-mudahan berkenan, kalau ada salah tolong dimaafkan ya, tapi yang pastinya jangan dinilai dari sisi negatifnya apa yang saya sampaikan ya, karena saya harus sampaikan masyarakat Tionghoa yang ada di Aceh khususnya yang ada di Indonesia itu tidak perlu diragukan lagi nasionalisme mereka. Ya, itu yang harus kita sampaikan. Jadi jangan lagi bertanya seberapa besar nasionalis orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Cintakah mereka kepada daerahnya di Aceh, misalnya mereka lahir di Aceh, itu jangan ditanyakan lagi ya. Karena asam sunti saya lebih banyak dari asam sunti Anda gitu. Oke baik. Terima kasih sekali lagi Aki sudah hadir. Selamat tahun baru Cina ya. Pyongyi Facai. Fungsi Facai. Oke. Ini tahun berapa Aki? 2573 kalau nggak 2573 untuk tahun macannya ya. Semoga ya yang diharapkan untuk tahun macan ini tercapai ya dan terwujud. Untuk tahun depan tahun apa Aki? Wah, saya harus buka kalender. Gitu di kalender harian di belakang tuh ada. Jadi dia hitungan. Jadi kalau orang Tionghoa itu kalau saya nanti hitungan bertambah usianya di kemarin. Oh gitu. Ya, kemarin. Jadi hitungannya, makanya kalau hitungan orang Tionghoa tuh bisa berbahaya sedikit. Ya, lu kalau lahir tanggal 30 Januari, lahirnya tanggal 30 Januari. Tanggal 1 kan Imlek. Lalu udah 1 tahun. Oh gitu. Kalau dihitung ke Indonesia, ke Masehi, Anda udah umur 1. Karena berubah tahunnya di tanggal 1. Usianya 1. Orang masih 0 kan? 1.
Jadi lebih cepat tua gitu ya. Ya, tua setahun. Oke, terima kasih banyak untuk Aki yang sudah hadir podcast kita hari ini, dan juga terima kasih untuk semuanya yang menonton ya. Semoga bermanfaat, dan kita harapkan ya, harapan kita bersama semoga kehidupan masyarakat Aceh dan juga masyarakat Tionghoa yang selama ini sudah hidup berdampingan bisa terus berdampingan secara damai, secara baik ya, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi, kami pamit undur diri. Saya Nada Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.